Oke, selamat datang di episode 2 bersama saya Alfian Rendra di Investor Property Masterclass. Nah, di episode kali ini ya kita akan bedah salah satu ebook kita yang teman-teman udah baca semua ya tentunya ya, yaitu 7 kesalahan fatal investor properti pemula yang bisa menggerus tabungan pensiun Anda tanpa disadari. Nah, ini penting banget, hentikan dulu ya rencana untuk investasi baik di kos, villa, glamping, apartemen, apart kos ya sebelum Anda baca ebook ini atau nonton video ini, teman-teman. Nah, kita akan bedah ya, teman-teman, di episode 2 ini. Ini ada yang menarik, saya punya cerita dulu. Jadi, saya punya guru, itu sudah hampir 20 tahun lebih lah di industri properti. Dia sudah mengelalang buana lah, punya aset juga sampai ratusan miliar, yang mana ya beliau menggambarkan bahwa ada 4 strategi ya teman-teman bisa kaya dari properti ketika investasi di properti. Baik mulai dari marketing ya teman-teman, ini resikonya tentu lebih rendah. Tentu ada modalnya juga kalau teman-teman mau lebih cepat kan pakai modal budget iklan ya untuk jualannya. Nah, ini bisa teman-teman jadi seorang broker, agent ya dan lain sebagainya. Bisa juga flipper property ya, tahu flipper property ya. Jadi ada tanah ya di satu kawasan yang udah jadi, di flip, dijual lagi, atau ada rumah direnovasi, dibagusin, dikasih furnish dalamnya, dikasih interior, kemudian dijual lagi, dikasih value, dijual dengan value yang memang sudah di flip. Atau flip itu mengembalikan keadaan. Tadinya nih rumah nggak begitu laku ya kan, rumah lama disulap jadi rumah yang sudah di furnish dan dijual lagi. Nah, itu flipper property. Bisa juga kontraktoran sebenarnya masuk ke sini ya, teman-teman. Nah, tentu di sini udah naik level, yang tadinya cuma punya ilmu marketing doang, skill marketing, skill jualan, yang kedua harus bisa punya skill di produksi ya. Bagaimana menghemat biaya, bagaimana nyari tukang yang bagus ya kan. Wah, ini lumayan banyak lah skillnya yang di sini. Bagaimana melakukan pengawasan ya, bagaimana memilih vendor-vendor yang bagus, bagaimana cara memilih material-material juga yang tentunya bisa hemat biaya. Nah, itu memang perlu keilmuan khusus nih di flipper property. Yang berikutnya adalah developer property. Wah, ini banyak orang pengen banget jadi developer property karena kan sekali project langsung kawasan rumah. Minim ya mini townhouse lah, 10 rumah, 20 rumah. Kalau mau kawasan bisa sampai 50 rumah, 100 rumah. Nah, berikutnya adalah investor properti. Nah, ini yang diingini semua. Ya, saya tanya sama guru saya yang sudah 20 tahun dengan aset miliaran, dari semua ini yang paling enak mana? Ya, paling enak itu dalam artian sebenarnya nggak ada yang enak karena semua pasti ada resikonya. Tapi tentu ya yang paling menyenangkan adalah ketika kita bisa jadi investor properti. Nah, di investor properti itu, teman-teman, bukan hanya kita beli tanah kemudian didiemin aja, dijemur dalam tanda kutip ya, kemudian naik capital gain-nya. Itu ada namanya investor capital gain. Ada juga yang memang dia ya nyari kos-kosan yang udah jadi terus dikelolakan. Nah, itu lebih simpel tuh, paling enak tuh di situ. Tapi bisa juga sebenarnya investasi di bahan materialnya aja ya, bareng kontraktor beliin materialnya dengan akad misalnya murabahah, atau sirkah project rumah ini aja untuk bikin rumah contoh, atau project-project yang lainnya, bikin jalan ya kan, bikin apa namanya gate-nya aja, atau bikin taman ya. Itu bisa teman-teman disirkahkan ya untuk investasinya, atau juga yang jangka panjang juga bisa. Banyak macamnya sebenarnya, nggak cuma jual beli ya, ada juga memang investor trading yang dia beli di awal project ya. Ketika project ini sudah kelihatan bagus ya, udah naik kan biasanya, udah naik harga rumahnya, nah dia dijual dengan selisih ketika dia memang beli di awal project. Biasanya di awal project dapat harga promo, dapat harga launching, dapat harga kadal buntung kalau dalam istilah developer ya kan. Ya, kemudian dia bisa dapat ketika dia jual lagi setahun 2 tahun. Tapi kalau investor murni, nah ini investor murni itu biasanya memang dapat pengembalian modalnya itu biasanya 5-10 tahun. Di properti wajar sampai 10 tahun. Karena ini asetnya termasuk aset yang real dan aman. Nah, tentunya beda kalau kita ngomongin investasi di pasar non real ya, teman-teman.
properti ini luar biasa karena yang pertama ya ini adalah aset yang diperebutkan orang-orang. Dulu kan banyak saling berperang juga akhirnya memperebutkan wilayah kan. Ya, geografis. Nah, ini kita kalau punya tempat-tempat yang memang propertinya dalam artian sunrise itu menarik sekali. Misal kayak di Jogja. Di Jogja itu kan ada 2 daerah ya. Kalau saya memang artinya dari Jogja. Ada wilayah-wilayah yang sudah sunset, ada yang sunrise. Sunrise itu berkembang. Ketika di Jogja ada pembangunan yang namanya bandara tuh internasional. Akhirnya kan wilayah sekitar situ akhirnya naik tuh. Nah, pembangunan di Jogja arahnya ke situ. Tapi ada juga ternyata tempat-tempat yang memang sudah sunset. Wah, harga tanahnya udah mahal, mau dijual lagi juga udah lumayan berat, tapi ini dicari banyak orang, itu ada juga. Ya, misalnya di daerah-daerah yang dingin seperti di Jalan Kaliurang, di Palagan, ya. Itu daerah-daerah di lereng Merapi. Nah, teman-teman, ya, itu tadi ya sebagai seorang investor memang kita harus paham nih, ya, bagaimana sih ngelihat namanya pasar dan produk-produk investasi yang tentunya market fit. Nah, tadi bisa dilihat dari sisi ya geografisnya nih. Mana sih daerah-daerah yang cocok buat investasi? Mana yang sunrise, mana yang sunset? Jangan kita beli yang sunset ya kan, kalau kita mau beli properti untuk investasi tentu nyari ya wilayah-wilayah yang berkembang. Karena dalam properti itu ada konsep namanya ya lokasi baru konsep. Jadi sebelum kita ngomongin konsep atau propertinya apa nih, tetap nomor 1 tuh lokasi ya, karena kadang konsepnya salah. Kalau lokasinya premium bagus tetap termaafkan, tapi tentu nggak bisa gitu. Jadi konsep tuh yang saya bilang adalah produk ya. Nah, saya akan menggambarkan teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya, tentang pasar properti ya, investasi. Jadi saya akan gambarkan bahwa kalau kita ngomongin main dunia properti ya, jadi properti itu saya bagi menjadi 2 ya. Jadi ada 2. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Saya hapus dulu, mohon maaf. Yang pertama nih properti. Ada properti hunian. Ada properti namanya investasi. Nah, hunian sendiri ya, itu ada 2, market ya, market primary sama market secondary. Ya, secondary juga nanti dibagi, ada yang hunian juga, ada yang commercial park ya. Misal kayak ruko, warung dan lain sebagainya, bisa dipakai Indomaret, Alfamart. Ya, itu bisa ada di secondary. Nah, kalau primary itu memang perumahan. Rumah itu dibagi, ada rumah yang namanya subsidi, market subsidi, ya, kelas rumah harga 160 jutaan yang disubsidi pemerintah. Ada market kelas menengah, ya, komersil. Ada market kelas real estate atau memang kelas premium, ya. Nah, ini harganya sampai 1 M-an lah. Ini di atas 2M, 3M itu marketnya di real estate tuh, di situ tuh marketnya. Ya, jadi ini market primary market, ini untuk hunian. Nah, hunian ini biasanya berarti bukan buat investasi, walaupun memang ada hunian yang bisa diinvestasikan. Tapi tentunya tidak secepat ketika kita investasi di properti memang dengan market investasi. Nah, investasi di properti sendiri itu ada beberapa market. Teman-teman bisa main ya di wilayah-wilayah yang memang dekat dengan kampus. Dekat dengan apa, teman-teman? Kampus. Ya. Bisa juga ya bermain di market yang dekat dengan perkantoran, pusat perkantoran atau pemerintahan. Nah, bisa juga main di ya pusat wisata. Nah, wisata. Nah, kalau di dekat kampus cocoknya apa nih kira-kira? Nah, cocoknya apa teman-teman? Kos-kosan. Nah, kosan. Kalau dekat kantoran biasanya kontrakan ya. Atau dekat dengan pusat pemerintahan biasanya banyak orang tinggal sama keluarganya, berarti rumah kontrakan juga ya. Rumah kontrakan atau rumah kantor bisa juga ya. Rukan, rumah kantor ya.
Nah, bisa juga dengan di pasar wisata. Kalau pasar wisata cocoknya apa nih kira-kira? Villa, ya. Villa itu pasar wisata. Villa, glamping, dan lain sebagainya. Hotel masuk mana hotel? Hotel bisa masuk wisata, bisa perkantoran pemerintahan bisa, ya kan itu hotel. Apart kos masuk mana? Kampus, ya kampus. Nah, ada nggak properti yang bisa dua-duanya market? Ada aja. Misalnya kayak saya jualan properti ini di daerah Pakuan nih, Bogor ya, di depan Universitas Pakuan. Nah itu ada dua market di sana. Market kantoran juga ada, market mahasiswa juga ada. Karena saya sudah riset samping-sampingnya, oh ternyata banyak kos-kosan kantoran, orang-orang kantoran ngekos banyak. Oh berarti ini ada dua market nih. Nah itu menarik kalau kita dapat lokasi yang punya dua market, sehingga ketika misalnya orang-orang kampus pada libur, biasanya sepi ya, itu terisi oleh orang-orang kantor. Atau marahin market wisata. Gimana wisata kalau weekdays-nya biar rame? Nah, itu ada tuh strateginya, teman-teman. Ya, teman-teman. Nah, ini menggambarkan di sini ada apa namanya? Pilihan propertinya ya, disesuaikan dengan budget teman-teman masing-masing. Jadi sebenarnya kita sendiri ya, itu punya banyak pilihan properti ya, mulai dari yang harga 200 jutaan, investasi 200 jutaan ada Mas. Ada kamar kos. Dapatnya satu kamar ya. Misalnya apart kos tapi kepemilikannya akhirnya dapatnya SHM SRS ya, satuan rumah susun, atau bisa HGB, hak guna bangunan, atau model-model yang kayak di Jogja tuh lagi rame, villa leasehold ya kan. Leasehold tuh nggak dapat tanahnya, tapi dia dapat nilai sewanya misalnya 20 tahun hak gunanya, nanti disewa sama pengelola, bagi hasil sama pengelola, itu bisa-bisa aja ya teman-teman. Tapi kalau pengen sama tanahnya berarti rukos ya, apa namanya, dapat dari kenaikan tanahnya, dapat juga dengan sewanya gitu teman-teman. Nah ini teman-teman harus perhatikan Bapak Ibu semuanya ya, dalam berinvestasi ya kita harus tahu nih marketnya ya. Jangan sampai kita udah beli properti, wah tidak ada yang menyewa ya, eman-eman ya gitu teman-teman. Nah ini yang perlu ya Bapak Ibu ya lakukan ya sebelum berinvestasi ya. Ini banyak kesalahan fatal ya dari investor properti pemula yang nggak tahu pasar ya, intinya cuma tergiur dengan iklan aja, akhirnya boncos. Atau ya tadi yang tadinya propertinya harus menguntungkan, aman, akhirnya menjadi tidak terpercaya. Nah itu aja di episode 2. Terima kasih sudah menonton sampai episode 2. Tentunya kita ketemu di episode yang ketiga. Jangan lupa subscribe ya channel kita dan juga nyalakan lonceng. Thank you.